of Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit. Suka gak suka kayaknya sampai kapanpun PSSI emang gak akan pernah lepas dari yang namanya huru-hara. Dan faktanya itu memang benar, mau siapapun ketuanya, yang jelas PSSI dan masalah adalah dua hal yang seolah gak pernah bisa dipisahkan. Sejenak kita berpikir, kalau di bawah Erick Thohir semuanya akan adem ayem. Tapi ternyata, ya tetap aja tuh ribut sana, ribut sini. Dan yang gak habis pikir, persoalan tentang Shin Tae-yong ini kok masih aja terus digaungkan. Mimin sendiri sebenarnya udah coba untuk diem serta memilih fokus ke depan. Tapi makin kesini kok ya makin menjadi-jadi dan seolah nggak ada titik temu. Terbaru, gara-gara salah satu asisten Ko Shin, yakni Kim Jong Chin, yang speak up di podcast Deddy Corbuzier, alhasil situasinya makin ngeri, dimana sekarang publik seolah terbagi jadi dua kubu. Apalagi sebelum ini ada salah satu pengamat yang nyepil jika ada beberapa pandit atau pengamat yang dalam tanda kutip dikumpulkan di salah satu hotel ternama. Wah, makin ngeri dong huru-haranya. Sesuatu yang kemudian membuat para pemain pun pastinya merasa tidak nyaman. Sebab bagaimanapun, Indonesia akan memasuki masa krusial di round 3. Nah, jika semua yang dibangun pada akhirnya hanya akan berakhir sia-sia, ya udah siap-siap aja kembali ke era kemunduran. The colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Gak tau kenapa makin kesini timnas Indonesia ini udah macam timnas Inggris ataupun MU yang banyak banget dramanya. Yang mana sorotannya sungguh luar biasa besar, gak cuma dari media lokal tapi udah sampai ke media-media besar internasional. Dan yang lebih menggelikan, orang-orang di sini benar-benar banyak yang berlagak seperti Indonesia ini tim kuat dunia yang seolah-olah bisa ngalahin siapapun hanya karena kita punya pemain dari Eropa. Ya emang sih, secara market value kita ini 10 besar di Asia sebagai tim termahal. Tapi bagaimanapun, secara kesatuan tim kita masih belum tune in, jadi pastinya butuh waktu untuk mencapai top perform. Dan belakangan ini, kita semua tahu kalau publik seolah sedang terpecah belah, terutama soal masalah PSSI dan Shin Tae-yong. Apalagi setelah salah satu asisten STY, yakni Kim Jong Chin, buka suara di podcast Deddy Corbuzier, di mana ia menjelaskan panjang lebar terkait isu-isu yang beredar. Wah asli, bikin situasinya makin gak karuan. Yap, dalam podcast tersebut, Mimin sendiri gak akan terlalu gamblang jelasin, karena ya, kalian bisa nonton sendiri. Tapi yang Mimin beneran asli gak habis pikir adalah etika PSSI dalam memecat STY. Lupakan dulu soal pencapaian atau hal apapun, karena sejatinya pergantian pelatih adalah yang lumrah di sepak bola. Tapi dalam hal ini, etika adalah nomor 1. Dan berdasarkan apa yang diutarakan Kim Jong Chin, Mimin sendiri cukup menyayangkan hal itu. Plus satu hal yang bikin Mimin gedek adalah soal pembahasan maklok. Asli red flag banget. Tapi terlepas siapa yang benar, siapa yang salah, ya udah, biar kalian mencerna sendiri. Karena sekarang menurut Mimin, sikonnya udah bener-bener nggak kondusif. Across the oceans wide on FaceTime road, with the fire of Garuda in our souls we trust. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of history our voices blend. To the World Cup our journey ascends. Lebih lanjut, situasi sekarang bagaimanapun harus segera diatasi oleh PSSI. Nggak usah ada lagi yang namanya drama sana-sini, karena ini publik beneran udah terbagi dua kubu. Ditambah kemarin, ada salah satu pengamat yang nge-spill kalau ada beberapa pandit atau pengamat yang sengaja dikumpulkan di salah satu hotel ternama. Ya, tambah gaduh dong. Belum lagi kelakuan beberapa pihak yang masih aja bahas STY, entah itu di program TV ataupun podcast-podcast. Yang bukannya bikin adem malah bikin panas. Gini loh, kita kan udah ada pelatih baru, ya udah fokusnya ke situ aja. Gak usah cari-cari kesalahan orang lain yang bahkan orangnya udah mau pergi dari sini. Ingat, timnas kita itu sedang masuk masa krusial, jadi ayo dong turunkan ego masing-masing. Fokus apa yang bisa dibahas agar di 4 pertandingan sisa timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal, kan gitu. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of Garuda, in our souls we trust. In unity we rise from the dust. Red and white, the color
Sementara itu melihat sikon yang ada, pasti membuat para pemain gak nyaman. Sebab hal-hal semacam inilah yang bila dibiarkan terjadi, malah akan jadi bumerang tersendiri. Yap, menurut Tom Hye, daripada meributkan hal-hal semacam ini, lebih baik fokus pada proses yang ada. Dan soal Shin Tae-yong, terlepas dari segala anggapan yang ditunjukkan kepadanya, STY adalah alasan kuat mengapa timnas Indonesia bisa tampil seperti sekarang ini. Memang dalam satu waktu Ko Shin dianggap sebagai sosok yang banyak menuntut, akan tetapi secara umum, hubungan Ko Shin dengan para pemain sangatlah baik meskipun sedikit terkendala bahasa. Ko Shin orangnya serius. Dia selalu menuntut banyak dari kita, tetapi semua orang pun tahu sisi humorisnya. Hubungan kita sangat baik, kadang komunikasinya cukup sulit, tetapi kita punya banyak orang dalam tim yang membantu, termasuk penerjemah. Menurutku, dan saya berbicara untuk semua yang ada di tim, hubungannya dengan kami sangat baik, dan mungkin itu alasannya mengapa kita bisa tampil seperti sekarang, ucap Tom Hye. Lebih lanjut, Tom dalam podcastnya juga mengatakan jika ia sangat respect dan berterima kasih karena biar gimana pun, STY adalah pelatih yang memberinya debut di timnas Indonesia. Not really spoken, but I've sent him a message. Yeah. I think it's normal because, of course, I had a lot of respect for him. Yeah. And he will always be the coach that let me make my debut for the national team in Indonesia, which will always be one of my most beautiful memories, I think, in my career. So yes, I thanked him for the period, and I wish him the best in the future as well. Di sisi lain, segala hal yang terjadi saat ini pastinya udah diketahui oleh Chae Isa selaku kapten timnas Indonesia. Dan Chae yang selama ini kita kenal kalempol, dikabarkan sangat emosional karena ini bisa saja membuat segala momentum yang dirajut rusak begitu saja. Menurutnya lebih baik fokus untuk bisa menggapai mimpi yang ada di depan mata. Karena percaya, jika Indonesia nantinya ditakdirkan untuk lolos ke Piala Dunia, maka mau seberat apapun rintangannya, pasti hal itu akan terjadi. Oleh karenanya, perlu adanya persatuan dari semua pihak untuk mewujudkan mimpi ini. Dan perihal Shin Tae-yong, bagi Bang Jae, STY adalah seorang pelatih yang sangat mengerti pemainnya. Selain itu, Bang Jae juga menyebut pendekatan taktik Shin Tae-yong menurutnya mampu membuat timnas Indonesia bermain sangat solid dari waktu ke waktu. Memang ada beberapa kendala yang mana salah satunya adalah bahasa. Tapi di luar itu, semuanya masih berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pelatih Shin selalu mendengarkan kami dan memahami apa yang kami butuhkan. Ini membuat kami merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Dia memang keras, tapi itu yang kami butuhkan untuk menjadi lebih baik. Saat pertandingan, dia tahu kapan harus memberi tekanan dan kapan harus memberikan kelonggaran. Tegas Jesus. Yap, sebuah pesan dari Bang Jae, yang mana kita harus tetap melangkah maju. Sekali lagi, di luar dari segala kontroversi yang ada, Bang Jae meminta untuk semua fans agar fokus aja ke hal-hal penting. Karena pemain pun pastinya ingin fans bersatu, apalagi 4 laga sisa, benar-benar sangat menentukan. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams... Yap, terlepas dari apapun, pokoknya untuk sekarang ini, Indonesia sedang dalam momentum bagus di kualifikasi Piala Dunia. Jadi jangan hanya karena mereka-mereka si paling berkepentingan, membuat mimpi itu musnah tidak tersisa. Dan untuk federasi, ayolah, biar publik ini nggak makin aneh-aneh serta terpecah belah, berikan penjelasan paling masuk akal terkait pergantian pelatih. Jangan hanya bicara dinamika-dinamika, tapi sibuk podcast sana-sini cari pembenaran. Sedangkan yang diomongin milih diem. Sekali lagi, sudahi drama ini, dan ayo kita move on bersama Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lanzat. Lalu di akhir video ini, Mimin berpesan, jangan hanya karena nafsu dan ambisi yang menggebu, segala hal yang udah dibangun hancur gitu aja. Apalagi sama dedengkot-dedengkot yang orangnya sejatinya dari dulu ya itu-itu aja. So semoga berhasil timnas Indonesia, dan untuk para pemain, dah fokus aja sama pertandingan. Oke, kita Garuda. We rise from the dust. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.